Selamat datang kembali ke channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh besar baik dalam kalangan muslim maupun non-muslim dan seluruh umat manusia, yaitu Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang terbaik dan juga khalifah kedua dari umat Islam. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan, sangat tegas, dan juga adil, dan banyak diidolakan oleh para kaum muslimin yang lainnya, bahkan oleh yang bukan muslim sekalipun, karena sosok yang adil ini. Berikut diantaranya adalah beberapa kutipan dari beliau yang akan saya jelaskan, dan saya akan jabarkan satu persatu makna yang pernah beliau katakan. Yang pertama adalah, jadilah seperti bunga yang memberikan aroma meskipun terinjak-injak oleh kaki orang yang lewat. Makna dari kutipan ini menunjukkan pentingnya memiliki sikap yang baik, bahkan ketika kita dihadapkan pada kesulitan atau perlakuan yang buruk dari orang lain. Sebagaimana bunga yang tetap memberikan aroma yang wangi meskipun diinjak-injak, kita tetap harus menjaga perilaku dan sikap yang positif terhadap orang lain tanpa memandang perlakuan mereka terhadap kita. Yang kedua, jika Tuhan mengambil sesuatu dari kamu, Dia pasti akan memberikan pengganti yang lebih baik darinya. Maknanya adalah mengajarkan bahwa dalam hidup kita akan mengalami kerugian atau kehilangan, baik dalam bentuk harta, kebahagiaan, ataupun kesuksesan. Namun Tuhan selalu memberi pengganti yang lebih baik darinya jika kita bersabar dan tetap percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Selanjutnya, yang ketiga, terlalu banyak makan dan tidur akan merugikanmu, sementara terlalu sedikit ilmu dan pengetahuan akan merugikanmu lebih banyak lagi. Maknanya adalah di sini menunjukkan pentingnya mencari keseimbangan dalam hidup. Sementara kita harus memenuhi kebutuhan fisik kita seperti makan dan tidur, kita juga harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru agar dapat berkembang dan meningkatkan kualitas hidup kita. Terlalu banyak makan dan tidur akan membuat kita malas dan tidak produktif, sementara kurangnya ilmu dan pengetahuan akan membuat kita tidak mampu untuk bersaing dalam kehidupan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu belajar dan mengembangkan diri, bahkan ketika kita merasa nyaman dengan apa yang sudah kita miliki. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, hidup itu singkat. Jangan sia-siakan waktumu dengan hal-hal yang tidak berguna. Di sini pentingnya adalah memanfaatkan waktu yang singkat yang kita miliki di dunia ini dengan baik dan produktif. Kita harus memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Jangan terlalu terikat pada kesenangan sementara yang hanya memberikan kenikmatan sesaat. Tetaplah fokus pada hal-hal yang memberikan manfaat jangka panjang. Yang kelima, berbicaralah dengan hati-hati, karena kata-katamu bisa menjadi pemicu perang atau perdamaian. Makna dari kutipan ini, kalimat ini adalah mengajarkan pentingnya berhati-hati dalam berbicara dan memilih kata yang tepat dalam setiap situasi. Ucapan kita dapat berdampak besar pada orang lain, baik itu dalam bentuk konflik ataupun perdamaian. Oleh karena itu, kita harus selalu berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain, serta berusaha untuk memecahkan masalah secara damai dan menjaga hubungan baik antar sesama. Yang selanjutnya, yang keenam, tidak ada pemimpin yang bisa memimpin dengan baik kecuali dia memiliki tiga sifat, yaitu kebijaksanaan dalam berpikir, keadilan dalam bertindak, dan kerendahan hati dalam bersikap. Artinya adalah mengajarkan pentingnya sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Pertama, seorang pemimpin harus punya kebijaksanaan dalam berpikir agar bisa membuat keputusan yang tepat dan memberikan arahan yang jelas kepada orang yang dipimpinnya. Kedua, pemimpin harus adil dalam bertindak agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa diperlakukan secara tidak adil. Yang terakhir, pemimpin harus memiliki kerendahan hati dalam bersikap agar bisa mendengarkan masukan dan saran dari orang yang dipimpinnya, serta tidak mudah terpancing oleh ego dan ambisi pribadinya. Dengan memiliki sifat-sifat tersebut, seorang pemimpin bisa menjadi panutan dan inspirasi bagi orang lain
dan mampu membawa organisasi atau komunitas ke arah yang lebih baik dan maju. Kutipan ini juga dapat dijadikan pedoman bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan atau mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau atau kata-kata beliau? Sebenarnya saya tidak menyebutkan kata-kata beliau yang populer yang ada di internet, tapi saya menyebutkan kata-kata beliau yang jarang dikutip oleh orang lain atau dijadikan status dan sebagainya, karena sama pentingnya yang tadi saya jelaskan. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau, seorang Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin ini. Di antaranya adalah kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang selalu mengutamakan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Beliau tidak hanya menjadi panutan bagi umat muslim pada saat itu, tapi juga menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin di masa sekarang. Lalu ketegasan dalam menegakkan hukum. Beliau dikenal seorang pemimpin yang sangat tegas dalam menegakkan hukum dan disiplin, terutama terkait dengan masalah sosial dan moral. Beliau selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi tindakan yang merugikan masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan. Selanjutnya, kemandirian dan kesederhanaan. Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat mandiri dan sederhana. Beliau tidak bergantung pada harta dan kekuasaan, tetapi selalu berusaha untuk hidup dengan sederhana dan memperjuangkan hak-hak masyarakat lebih luas. Yang selanjutnya, keterbukaan dan toleransi. Beliau, Umar bin Khattab, juga dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka dan toleran dalam beragama. Beliau selalu memberikan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara dan memperjuangkan hak-hak minoritas. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Umar bin Khattab selalu memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya kaum miskin dan lemah. Beliau selalu memberikan bantuan dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan beliau sering turun langsung untuk menolong dan membantu masyarakatnya. Itulah keadilan bagi pemimpin sejati. Dari beliau kita bisa mengambil contoh bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan mensejahterakan orang-orang yang kita pimpin. Dari pelajaran-pelajaran tersebut, kita dapat mengambil banyak inspirasi dan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.